Radio Tangga Bencana COVID-19. Pak Indra, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi para pendengar RRI. Oke, terima kasih. Pro 1, Pak Indra. Oh, Pro 1 ya, maaf. Iya, ini ingatnya Pro 2 ya. Ini terima kasih Pak Indra ya sudah luangkan waktunya sambil berolahraga pagi ini ya, sambil bersepeda. Iya, betul. Oke, jadi salam sehat selalu. Menikmati kota Ende. Nah, Pak Indra, kami mendapat kabar bahwa rencana perpanjangan runway atau landasan Bandara Haji Hasan Arubusman Ende ini katanya dihentikan begitu Pak Indra. Ini betul informasinya ya? Ya, jadi berita itu memang saya juga tidak menyangka rekan-rekan media yang datang ke tempat saya memang beritanya jadi luar biasa karena dihentikan kan agak cenderung negatif ya. Diterimanya bahasanya jadi cenderung negatif. Jadi begini para pendengar sekalian, setelah saya ada di sini, saya mencoba mengamati dari segala sisi aspek yang ada, baik dari kota Ende, masyarakat Ende, sosial, budaya, ekonomi dan segala macamnya, termasuk ke sisi teknis dalam pengembangan suatu bandar udara, di mana di situ tetap memperlihatkan suka engineman. Nah, setelah saya amatin, saya lihat grand design-nya Ende ini, saya lakukan beberapa perubahan ya, termasuk salah satunya yang sekarang ini sudah saya laksanakan, yaitu pemindahan pembangunan terminal yang tadinya di tempat existing, itu menjadi tempat yang agak sebelah timur, mengingat bahwa sampai saat ini Bandara Ende belum bisa bebas dari banjir dan sampah yang masuk ke bandara, sehingga beberapa kali kita masuk ke landasan, kami tutup landasannya demi keselamatan penerbangan. Nah, program masalah-masalah inilah yang kemudian membuat kami menganalisa dan melihat sebenarnya apa sih keinginan masyarakat Ende itu. Apakah keinginannya itu benar-benar hanya cuma satu kali saja keluar dan masuk Ende dengan adanya pesawat yang berbadan besar dan mengangkut bisa banyak. Mengingat jumlah penumpang di Ende ini kan tidak ya kemarin kita sempat ada 4 pesawat yang kalau di total penumpangnya bisa sampai 300, sekarang turun lagi menjadi hanya 3 pesawat, sekitar hanya cuma 200 seperti itu penumpangnya yang di kota Ende. Meskipun saya tahu kondisi sekarang tiket lagi mahal. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan itu kan memberikan beberapa alternatif. Jadi kalau memang kondisinya diperlukan, kemudian memang harus naik pesawat, maka penumpang akan bisa naik pesawat. Kalau memang tidak bisa naik pesawat, ada alternatif lain, bisa naik darat, bisa naik laut. Nah, inilah yang tujuan pemerintah itu sebenarnya. Sehingga ya kondisi sekarang yang memang luar biasa ini naik pesawat. Saya pun juga sejujurnya menjerit. Cuman kan kami bandara tidak punya kewenangan dalam mengatur harga tiket, karena itu ranahnya maskapai. Maskapai ya. Gitu. Seperti kita ketahui bersama, maskapai di Indonesia sekarang ini ya yang sedang berkibar ya hanya satu itu, karena yang warna yang lainnya yang notabene masih plat merah itu juga agak lihat berita kan juga bagaimana kan kondisinya. Kalau kita di Surabaya, kita di Jakarta, itu Appen yang parkirnya hampir satu warna saja. Pesawatnya. Nah itu. Nah kondisi-kondisi itu akhirnya saya melihat bahwa kemarin saya menyatakan kepada teman-teman media bahwa selama saya menjadi kabar di sini, maka tidak ada lagi wacana untuk pengembangan bandara. Jadi ingat, digarisbawahi, selama saya jadi kabar bandara di sini. Kenapa? Nah, kenapanya ini yang harus dijelaskan. Untuk melakukan perpanjangan sehingga pesawat lebih masuk, maka ada kewajiban dari pemerintah daerah untuk menyediakan lahan, karena ini sesuai dengan peraturan pemerintah, di mana untuk mengembangan suatu bandar udara maka pemerintah daerah wajib memberikan atau membantu penyediaan lahan. Kita tahu bersama kondisi bandara kita, pengembangan itu hanya bisa dilakukan ke arah barat. Nah, di arah barat itu ada bukit. Di mana banyak masyarakat di sana. Bukit itu ketinggian kurang lebih sekitar hampir 15-20 meter. Tembus sampai ke laut. Nah, kalau itu mau diperpanjang, maka
itu harus dibebaskan. Secara kasar saya mencoba melihat dari Google Earth, semua masyarakat bisa melihat itu di Google Earth. Area pembebasan itu mencapai kurang lebih sekitar 15 hektar. Nah, kalau pembebasan 15 itu mau dilakukan, maka sebelum 15 hektar untuk perpanjangan dilaksanakan, maka harus membebaskan Lahan. sisi selatan dan sisi utara. Oke. Sisi utara itu adalah yang banyak penduduknya, sampai dengan Roxy Ya. itu harus dibebaskan. Itu harus dibebaskan semua ya, bahkan sampai di situ ya Pak Indra ya. Betul, betul sekali untuk keselamatan penerbangan ya, karena kalau ada kecelakaan pesawat itu yang di pesawat aja yang celaka, jangan masyarakat itu ketiban pesawat lagi enak ngopi ketiban, jangan sampai seperti itu. Kemudian sisi selatan juga sama, selatan tuh tanah relatif kosong ya, itu sampai sekarang kami masih meminta kepada Pak Bupati untuk dibantu pembebasannya untuk keselamatan penerbangan supaya lebih aman. Nah itu kurang lebih sekitar antara kalau saya sekitar hampir 20-an hektar lah. Nah dari situ saya mencoba menghitung kasar, kalau 1 hektarnya 1 juta, berapa yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan itu? Bisa dihitung kan Ibu ya? Ya. Itu. Nah itu hanya pembebasan lahan. Nah kemudian bagaimana setelah lahan dibebaskan, maka akan ada proyek perpanjangan. Nah proyek ini untuk mengeruk bukit sebanyak itu mau dibuang kemana tanahnya? Apakah ada di sini tempat lembah yang boleh diuruk? Kan bermasalah lagi ini. Kan timbul masalah lagi. Kenapa? Pencemaran lingkungan hidup. Kalau paling mudah uruk laut, apakah boleh? Nah, kan kembali lagi itu dibawa kemana tanah sebanyak itu? Yang kalau saya hitung kasar itu nilainya mencapai 2,1 triliun. 2,1 triliun ya? Iya, kebayang nggak sebanyak itu? 2,1 triliun ini yang yang harus disekolahkan oleh pemerintah daerah sampai kepada proyeknya nanti pemerintah pusat juga pemerintah ya? Pusat. Iya, dengan catatan lahan sudah tersedia. Oke. Baik, nah, ternyata kalau itu dilaksanakan, terus kemudian anggaplah sudah jadi panjang. Terus apakah pesawat besar bisa masuk ke sini? karena pelebaran juga perlu ya? Oh itu sudah termasuk itu, pelebaran dan banding sudah masuk otomatis itu. Nah pertanyaannya adalah apakah pesawat besar masuk ke sini? Oke, anggaplah masuk. Nanti si pesawat ini kan yang mengoperasikan swasta, bukan pemerintah ya, swasta. Ya. Kalau penumpangnya cuma isi separuh, anggaplah cuma isi 100, nggak akan mau Ibu. Nggak akan mau, saya yakin. Kenapa? Kalau isi penuh, apakah setiap hari bisa ini menyediakan orang datang dan pergi ke suatu tujuan? Karena kan nggak mungkin tujuan Kupang, karena terlalu pendek dengan pesawat besar. Anggaplah ke Surabaya. Apakah semua hari ke Surabaya dengan jumlah 250 orang? Dan itu harus gitu. tiap hari begitu ya? Iya, kalau dia tidak tiap hari. Contohnya kemarin pesawat yang warna hijau itu penumpangnya nggak ada, ya sudah. Karena ada persaingan di situ dengan maskapai satunya. Nah, inilah yang harus dipahamin sehingga setelah saya diskusi dengan masyarakat, dengan beberapa dari pejabat pemerintah daerah, tujuan masyarakat itu cuma satu sebenarnya. Pengen setiap saat bisa masuk dan keluar kota ND. Mau jam 7, mau jam 8, mau jam 9, mau jam 12, mau jam 4 sore. Itu kalau ada pesawat, mereka lebih senang seperti itu dibandingkan mereka harus ke satu pesawat, begitu ketinggalan nggak bisa berangkat. Gitu. Nah, ditambah lagi ada namanya Tatanan Kebandarudaraan Nasional, di mana ND ini berfungsi sebagai stop atau pengumpan terhadap hub. Hub atau hubnya itu ada di Bajo kalau untuk sebelah barat, dan di Kupang kalau untuk ke arah timur. Misalkan begini Bu, saya mau ke Surabaya, masa saya harus ke Kupang sih? Gitu loh. Yeah. Kan harus ke timur dulu. Yeah. Sampai di Kupang, saya terbang dan pakai pesawat besar, terbang 15 menit, saya tengok ke kanan, saya masih ketemu ND Bu, karena kelihatan.
Bayangkan, saya sudah buang 1 jam ke Kupang, tambah 15 menit, itu masih kelihatan ND. Tapi kalau kita terbangnya ke arah barat, 1 jam 15 menit, itu sudah tembus, mungkin sudah di Lombok. Karena pesawat kita kan kalau ke arah barat kan kita transit di Bajo atau transit di Bali. Gitu. Memang jangka waktunya dibutuhkan lebih panjang ya, karena pakai pesawat kecil. Oke, jadi memang Gitu. ada banyak pertimbangan begitu ya yang Anda sudah melakukan survei juga begitu. Sudah komunikasikan juga dengan pemerintah daerah atas pertimbangan-pertimbangan ini ya Pak Indra? Sudah Ibu, sudah saya sampaikan, dan seperti tadi saya sampaikan, pemerintah daerah itu inginnya masyarakat itu kalau ingin berangkat keluar atau mau ke ND itu ada pilihan waktu banyak, gitu loh. Nggak hanya cuma 1 kali. Dan itu yang sudah terjadi saat ini begitu di Bandara ND ya? Iya, betul. Itu Jadi, sudah, kita sekarang ke Kupang sudah 2 kali ya. Iya. 2 kali ke Bajo dan ke arah barat 1 kali. Nah, frekuensi ini itu tergantung dari masyarakat. Apa itu? Ya kalau banyak yang naik pesawat, pasti demandnya tinggi. Hukum ekonomi berlaku di situ. Permintaan tinggi, maka suplainya akan ditambah lagi dengan oleh si maskapai. Seperti itu. Sekedar info, saya seminggu yang lalu saya bertemu dengan area manajernya maskapai yang beroperasi di sini, yang kemudian memang membawahi Nusa Tenggara Barat dan Timur sampai Bali. Itu mereka sudah memperhitungkan rute baru. Jadi kita menyampaikan pembukaan rute baru, di mana juga Pak Bupati juga sudah berkirim surat. Jadi saya menindaklanjutin surat Pak Bupati. Kedepannya mungkin akan ada rute dari Larantuka, Larantuka kemudian ke ND mungkin daerah ke Bali, seperti itu. Itu kedepannya. Jadi maskapai ini sudah menyatakan seperti itu. Ditambah lagi mungkin tahun depan kita akan ada penerbangan perintis dari Lewoleba, Lewoleba ND. Jadi kami berusaha menarik penumpang atau masyarakat dari sebelah timur yang tentunya ke arah barat, karena kita ketahui di barat banyak lapangan pekerjaan dari Surabaya. Daripada mereka ke Kupang, harus ke timur lagi ke Kupang itu kan. Mereka kita ke Indi. Nah, di ini kita jadikan semacam hub kecil lah, seperti itu. Oh, seperti itu. Oke, jadi ada alternatif Seperti lain itu. juga begitu ya. Tapi dari yang Anda sampaikan tadi Pak Indra ya, bahwa untuk saat ini begitu ya tidak dilanjutkan begitu untuk pembangunan landasan ini, artinya ke depan kalau pemerintah Kabupaten ND memang siap begitu ya, seperti yang Anda sampaikan 15 hektar ini akan dipastikan siap begitu, bisa dilanjutkan lagi begitu ya. Dilanjutkan tidaknya itu tergantung daripada masyarakat, Bu. Sekarang masyarakat kalau penerbangan di India itu dengan kondisi sekarang itu banyak penumpang, maka frekuensi akan ditambah. Oke, bisa bertahan dengan yang sekarang saja begitu ya? Ya, frekuensi akan ditambah dan kalau sudah sampai 10 kali sehari atau bagaimana, maka disitulah pasti akan dengan sendirinya pemerintah akan mempersiapkan untuk lebih baik lagi. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Berarti ini kita melihat dulu perkembangan ke depannya seperti apa begitu ya Pak Indra? Betul sekali ya. Sama seperti kondisi sekarang ini yang kita alamin. COVID. Berapa banyak anggaran-anggaran kami pusat itu dipotongin hanya untuk apa? COVID. Karena COVID kan bagaimanapun juga nggak mungkin kita abaikan. Ekonomi tetap jalan. Seperti arahan Bapak Presiden. Sehingga apa? Kita wait and see. Tahun kemarin anggaran saya itu sempat dipotong lumayan banyak, 2001 itu. Hampir sekitar 30 miliar saya potong. Pembangunan daerahnya pembangunan itu dipotong, dialihkan ke tahun sekarang. Oke, baik. Seperti itu. Oke, jadi ada beberapa kendala ini termasuk pembebasan lahan juga yang memang masih kesulitan sampai dengan sekarang ini, tapi Anda tidak mengatakan bahwa akan dihentikan selamanya begitu seterusnya, tapi melihat perkembangan nanti ini bisa berubah seperti itu ya, apakah dilanjutkan atau tidak, kita melihat perkembangannya ke depan nanti, seperti itu ya Pak Indra ya? Betul sekali, bukan dihentikan. Namun saat ini sepertinya belum dibutuhkan itu. Kita maksimalkan yang ada frekuensinya. Baik dengan Pak Indra. penambahan rute.
Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra ya untuk klarifikasinya bersama RRND pagi Ya, ini. iya. Jadi masyarakat bisa memahami ya fakta sebenarnya seperti apa. Oke. Dan mungkin selamat kembali melanjutkan olahraganya Pak Indra. Terima kasih Ibu. Iya. Salam sehat selalu untuk pendengar Pro 1 FM RRI Indi. Oke, terima kasih juga Pak Indra. Salam sehat selalu. Selamat berakhir pekan. Terima kasih. Iya, bersama dengan Kepala Bandara Haji Hasan Arubusman ND, Pak Indra Triantono, pendengar yang sudah menginformasikan bahwa bukan dihentikan begitu ya, tapi saat ini pihak bandara tengah melakukan survei juga dengan melakukan berbagai pertimbangan melihat kebutuhan masyarakat saat ini. Jadi untuk saat ini yang dibutuhkan masyarakat itu bukan proyek perpanjangan bandara, tapi mereka masih membutuhkan untuk frekuensi penerbangan seperti itu ya. Mengingat juga pertimbangan-pertimbangan lain untuk pembebasan lahan ini yang harus dibutuhkan adalah 15 hektar. Jadi perlu persiapan seperti itu ya oleh pemerintah daerah agar pembangunan bandara atau landasan Bandara Haji Hasan Arubusman ND ini bisa sesuai dengan kebutuhan begitu ya. Dan tentu saja kita harapkan bahwa ke depannya kalau memang kebutuhan ini sudah mulai meningkat, frekuensi penerbangan sudah mulai meningkat ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat tadi, maka tidak menutup kemungkinan bahwa pembangunan runway atau landasan bandara udara Bandara Haji Hasan Arubusman ND ini akan dilanjutkan kembali seperti itu pendengar. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami sampai saat ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti bersama Warta Berita dari Programa 3 Jaringan Berita Nasional. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.